Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bintang Alia Triantoro, NPM 217540005. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Logistik. Manajemen logistik merupakan bagian dari proses rantai pasok yang terdiri dari perencanaan dan kontrol agar lebih efektif dan efisien terhadap aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik pemakaian dalam memenuhi pesanan permintaan pelanggan. Bersumber dari Council of Logistic Management tahun 1986. Sumber lain mengatakan bahwa manajemen logistik adalah sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di organisasi atau perusahaan dalam mempersiapkan dan menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Proses ini mencakup perencanaan sumber input bagi proses transformasi input menjadi output, transportasi, distribusi, pergudangan, sistem informasi, dan pembayaran produk atau jasa, sampai produk atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen, serta layanan pengembalian produk atau jasa. Fungsi-fungsi utama sistem logistik terdiri dari pertama, persediaan, yang kedua, transportasi, yang ketiga, pergudangan, dan yang terakhir, sistem informasi. Unit dalam sistem logistik terdiri dari pertama, pemasok. Manufakturnya yaitu penyedia bahan baku dan jasanya penyedia tenaga kerja terampil. Yang kedua ada produsen, manufakturnya yaitu pabrik dan jasanya yaitu perusahaan jasa. Yang ketiga ada konsumen, manufakturnya yaitu pembeli barang retail dan jasanya yaitu perusahaan pengguna jasa dan masyarakat. Seperti terdapat pada gambar aliran logistik di samping, pertama, pemasok mengirimkan bahan baku melalui kurir ke pabrik. Dari pabrik, bahan baku diolah menjadi sebuah barang, diproduksi menjadi sebuah barang, dan dikirimkan melalui kurir ke bagian distributor. Di bagian distributor, barang dikirimkan melalui kurir disampaikan ke pelanggan atau masyarakat. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan atau supply chain management, yaitu aktivitas manajemen yang menyediakan barang-barang atau material dan layanan atau servis, mengubah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, dan menyampaikannya melalui sistem distribusi. Aktivitas ini meliputi aktivitas pembelian atau purchasing dan outsourcing, dan ditambah beberapa fungsi penting lain yang berhubungan dengan supplier dan distributor. Komponen sistem rantai pasok terdiri dari pertama, fasilitas, kedua, proses produksi, yang ketiga, sediaan, yang keempat, transportasi, yang kelima, sistem informasi, yang keenam, pemasok, dan yang terakhir, harga. Area cakupan sistem rantai pasok, yang pertama, kegiatan merancang produk baru, yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku, yang ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, yang keempat, kegiatan melakukan produksi, yang kelima, kegiatan melakukan pengiriman, dan yang terakhir, kegiatan pengelolaan pengembalian produk. Tantangan dalam mengelola supply chain, yaitu yang pertama ada kompleksitas struktur supply chain, dan yang kedua yaitu ketidakpastian. Berikut contoh kasus aktual. Beberapa perusahaan di Indonesia sudah menerapkan konsep supply chain management dan menjadikan SCM sebagai strategi bersaing memenangkan pasar. Salah satunya adalah Coca-Cola Bottling Company yang mengintegrasikan kegiatan logistiknya mulai dari pemasokan bahan baku yaitu gula, botol, flavors, dan soda hingga proses dalam pabrik sampai pendistribusian produk ke konsumen, baik melalui pasar tradisional, supermarket, ataupun hypermarket. Contoh selanjutnya, di industri furniture, Olimpik cukup berhasil dalam penerapan SCM. Sebelumnya, informasi berjalan lambat, sehingga berimbas pada keterlambatan dalam mengambil keputusan. Akibatnya, inventory naik. Setelah mengimplementasikan supply chain management dan mengembangkan ERP dan online system, Olimpik dapat menekan biaya komunikasi hingga sebesar 50%. Tingkat inventory yang tadinya 2 bulan menjadi 1 bulan. Biaya turun hingga 40 miliar per bulan, dan nilai penjualan meningkat 170% selama tahun 2000 hingga 2002. Selain itu, sistem antar bagian menjadi terpadu, laporan lebih cepat, dan kontrol ke cabang. Contoh aktual lainnya seperti Amazon, toko buku Gramedia, Indomart Retail, dan teh botol Sosro. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal. Yang pertama, jelaskan pengertian manajemen logistik agribisnis. Manajemen logistik
agribisnis adalah bagian dari proses rantai pasok yang terdiri dari perencanaan dan kontrol agar lebih efektif dan efisien terhadap aliran dan penyampaian barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik pemakai dalam memenuhi pemesanan permintaan pelanggan. Soal yang kedua yaitu jelaskan tujuan manajemen logistik agribisnis. Tujuan manajemen logistik agribisnis adalah pertama, mendorong perbaikan komunikasi dan teknologi informasi. Yang kedua, melayani konsumen dengan baik. Dan yang ketiga, mengurangi risiko. Dan terakhir, merespon keluhan konsumen. Soal yang terakhir atau yang ketiga yaitu jelaskan fungsi manajemen logistik agribisnis. Fungsi manajemen logistik agribisnis terdiri dari pertama, forecasting demand, yang kedua ada customer, yang ketiga physical distributor, yang keempat inventory, yang kelima aggregate production planning, yang keenam master production scheduling, dan yang terakhir yaitu purchasing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.